Perkenalkan, saya Nurfadilah dengan NIM 21030096103 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Wali Songo Semarang. Di video ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Psikologi Anak yang diambil oleh Ibu Nur Hikmah. Yang pertanyaannya, bagaimana cara anak-anak dapat dibimbing untuk menghargai keberagaman budaya dan agama di dunia ini yang semakin terhubung. Sebenarnya cara membimbing anak untuk menghargai keberagaman budaya dan agama itu sangat banyak, sangat beragam. Nah, di sini keterlibatan antara orang tua, kemudian masyarakat, guru, pendidik itu sangat penting. Karena dari sejak kecil mungkin anak kan sama orang tua. Mungkin nanti kalau udah umur 7 tahun dengan guru. Kalau masyarakat kan sehari-hari juga masyarakat. Pastinya mereka akan menemui banyak hal, terutama pada keberagaman budaya dan agama tersebut. Nah, di sini pertama kali sejak kecil anak dikenalkan dengan keberagaman budaya di sekitarnya. Kemudian dikenalkan bahwa agama di dunia ini tidak hanya satu, tapi banyak. Dan cara mengenalkan tersebut harus dengan bahasa yang baik dan mudah dicerna oleh anak, sehingga anak mudahlah memahaminya di dalam dirinya dan juga akan mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini mungkin dari orang tua sendiri membimbing bagaimana cara menghargai, yaitu dengan cara dikenalkan pertama. Yang kedua, mungkin dengan cara memberikan pengalaman langsung terhadap anak diajak ke kegiatan bersifat budaya, kemudian bersifat agama, menghargai entah itu di sekitarnya maupun di luar kota dan lain sebagainya. Kalau budaya mungkin bisa jadi anak diajak ke kegiatan budaya, semisal di kotanya ada budaya gerbek besar. Nah, anak diajak. Nah, tidak hanya diajak saja, tapi juga diberikan pengetahuan bahwa latar belakang gerbek besar itu seperti apa, kemudian isi dari acara kegiatan tersebut bagaimana, kemudian bagaimana cara memahami, bagaimana cara berperilaku, bersikap terhadap budaya-budaya tersebut, agar anak tidak shock, anak tidak kaget ketika mereka di sekolah, entah di luar sekolah, mereka menemui terkait budaya-budaya tersebut, entah mereka menemui misalkan pada saat di sekolah atau pada saat lagi studi tour, mereka menemui ada tari ini, ada kegiatan ini, kemudian ada orang yang beribadah di pura, ada beribadah di masjid dan lain sebagainya. Nah, di sini orang tua harus sangat mendukung atau menambah informasi mereka, pengetahuan mereka dengan keberagaman tersebut. Bagaimana sih cara menghargai, entah itu misalkan anak tersebut menemui temannya sedang beribadah, selain agama dia harus bersikap toleransi, dia harus empati, kemudian dia tidak boleh mengolok-olok, kemudian dia jangan sampai mereka membuli atau membedakan perbedaan keyakinan diri sendiri dengan anak-anak lain. Nah, kalau budaya, kalau bisa mungkin di rumah diberikan edukasi atau tontonan yang bersifat kebudayaan atau bersifat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya-budaya di Indonesia ini, di dunia ini, dan itu akan menarik motorik dan sensorik mereka. Mereka juga sangat tertarik, mereka senang dengan keberagaman tersebut, dengan beragam ciri khas dari masing-masing agama, budaya dan tersebut. Nah, jadi
peran orang tua tersebut sangat penting. Kalau dari segi guru, dari segi sekolah, mungkin di sekolah guru juga harus mengenalkan mereka, memahami mereka, kemudian memberikan pengajaran bagaimana mereka berperilaku, bersikap dengan teman-temannya di sekolah. Misalkan di sekolah tersebut beragam keyakinan atau beragam budaya. Nah, mereka mungkin dari anak-anak ada dari kota A, kota B, kemudian ada agama Islam, ada agama Katolik dan lain sebagainya. Nah, di sana mungkin di kelas anak diberitahu, anak diberi pemahaman bagaimana sih cara menyikapi, bagaimana cara menghargai dengan temannya yang mungkin dalam keseharian, dalam bermain ada perbedaan dari bahasa, kemudian perbedaan dari mereka berpakaian, kemudian bagaimana cara mereka berperilaku kepada kita. Maka kita harus seorang guru harus memberikan pengajaran, entah itu memberikan nasihat bahwa seorang diri manusia itu tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena Indonesia juga sangat beragam sehingga hidup kita akan terasa nyaman, rukun gitu. Nah, selain itu mungkin dengan cara pemahaman tadi dari guru, diberi nasihat, diberi pemahaman, dikenalkan keberagaman budaya, kemudian bagaimana cara menyikapi mereka. Nah, kemudian paling penting ya kalau di sekolah, anak tersebut dengan anak lain jangan sampai membuli satu sama lain, baik itu satu keragaman maupun berbedaan keragaman. Karena itu akan apabila anak tersebut sudah mencela, membuli dengan anak lain, maka akan berpengaruh dengan sikap mental mereka. Entah itu jiwa sosialnya, mereka malah menjadi introvert atau pendiam, sering diejek. Nah, itu jangan sampai, karena dengan ejekan kemudian dengan bulian tersebut itu akan mempengaruhi belajar mereka, kemudian mental mereka, fisik mereka. Kalau mental mungkin bisa jadi mereka menjadi pendiam. Kalau fisik jangan sampai lah. Kalau mental mungkin bisa berpengaruh di cara perlakuan mereka berperilaku di sekolah, di kelas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya bagaimana pendidikan multikultural dapat mendukung perkembangan psikologi anak dan membentuk sikap toleransi. Dari segi arti, pendidikan multikultural kan menghargai atau memberikan pengajaran pendidikan terkait keberagaman yang ada di Indonesia ini, di dunia ini. Nah, dengan cara keberagaman tersebut itu dengan sengaja dan tidak sengaja itu mampu membentuk mental anak, dan anak dapat memiliki sifat toleransi dengan sendirinya. Ya, dengan cara tadi sudah dijelaskan, dengan cara dikenalkan, diberikan pemahaman, diberikan pengajaran bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya satu keberagaman tapi juga beragam, dan mereka tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Kemudian mereka tidak boleh membuli, terutama kan terhadap anak-anak kecil ya. Dari sejak dini anak juga harus diberikan pengajaran tersebut. Nah, bagaimana pendidikan multikultural itu dapat mendukung? Ya tadi mungkin dengan cara pemberian pengalaman inklusif. Nah, pengalaman inklusif ini mungkin ditontonkan konten-konten atau kegiatan-kegiatan yang bersifat keberagaman tersebut, keberagaman entah itu dari kotanya sendiri atau yang lain. Yang kedua mungkin cara diberikan pemahaman cara berinteraksi sosial dengan di sekitarnya, terutama pada keberagaman atau perbedaan dari budaya atau agamanya si anak itu. Nah, mereka harus beri pemahaman ketika anak tersebut berinteraksi dengan temannya, mereka tidak boleh saling membuli, saling membedakan. Kemudian
Mereka harus memiliki sikap empati, toleransi, saling tolong menolong, sehingga hidup mereka nyaman, hidup rukun, harmonis, dan tidak akan menimbulkan sebuah konflik. Dan itu tidak akan berpengaruh dengan mental mereka jika mereka berperilaku tersebut. Nah, jika mereka berinteraksi dengan cara membuli, itu juga akan berpengaruh dengan sikap psikologi mereka sendiri, baik mental mereka menjadi yang diberi perlakuan menjadi pendiam, kemudian yang memberi perlakuan untuk mereka bersikap keras, itu kan dapat berpengaruh dengan masa depannya mereka sendiri. Karena jika dari kecil dia memiliki sifat tersebut, nanti ke depannya juga akan memiliki sikap tersebut. Jadi anak diberitahu pengajaran terkait tersebut. Kalau dari segi sekolah, mungkin di sekolah mereka diberikan pembelajaran aktif. Yang dimana mereka banyak berinteraksi dengan teman, baik itu di diskusi kelompok, membuat proyek, kemudian saling atau kerja bakti sosial dan lain sebagainya. Nah, dari situ kan mereka akan tumbuh toleransi mereka sendiri, cara menghargai mereka sendiri. Karena ketika satu orang dengan orang lainnya itu saling berkomunikasi, mereka akan berpikir bagaimana cara berperilaku dengan temannya tersebut. Karena ya berbeda antara kepribadian satu dengan kepribadian yang lain. Nah, dari interaksi tersebut, dari diskusi tersebut, anak juga akan memahami, anak juga akan dengan sendirinya membentuk sikap toleransi mereka, kemudian membentuk keberagaman menghargai dengan lainnya. Nah, kemudian selain itu juga guru harus memberikan pengajaran secara langsung, misalkan dengan guru lain itu toleransinya bagaimana. Kemudian terutama pada guru, misalkan ada guru yang berbeda keyakinan. Nah, di situ mungkin guru memberikan contoh yang baiklah, sebaik-baik mungkin. Karena anak kecil itu mudah untuk meniru. Jadi seorang guru harus memberikan pengajaran yang baik, terutama terhadap perbedaan keberagaman yang ada di dunia ini, yang ada baik budaya, agama, suku, dan lain sebagainya. Selain itu, pendidikan multikulturalisme ini juga membentuk sikap mandiri mereka. Mereka lebih mandiri, mereka berpikir bagaimana cara mereka menyikapi dengan temannya sendiri itu bagaimana. Kemudian mereka pedulilah dengan teman-temannya seperti apa, sehingga selain membentuk sikap toleransi mereka, psikologi mereka tersebut juga sangat berpengaruh. Dan dengan cara sikap mereka dengan temannya itu jangan sampai membuli. Intinya itu kan, semisal dari kecil mereka diberikan pengajaran untuk menghargai, kedepannya juga akan menghargai. Sebaliknya kalau mereka diberikan pengajaran negatif seperti membuli, itu justru akan berdampak dengan psikologi mereka, mental, fisik, dan lain sebagainya.